masih pada semangat. Masih, Beb. Alhamdulillah. Hari ke-10. Mata saya masih seger banget nih. Oh iya, enggak. Seger banget. Dipaksain. Nah, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang satu hal yang baru, yaitu arisan. Nah, benar, Beb. Nah, arisan. Bagaimana dalam Islam hukum arisan? Arisan itu boleh-boleh aja. Kalau niat dan akadnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi boleh niat dan akadnya tolong menolong. Jadi kalau bisa malah ditambahi dengan arisan itu, jadi ada majelis taklim, kita dapat ilmu. Ada silaturahmi di dalamnya. Kemudian ada tolong menolong. Dan insya Allah karena niat dan akadnya adalah tolong menolong, makanya yang dapat terakhir nggak akan rugi. Karena dibuat oleh Allah pas dapat itu pas lagi dia butuh. Jadi niat dan tujuannya serta akadnya harus tolong menolong. Karena itu bahkan dalam lembaga fatwa Arab Saudi sekalipun arisan itu diperkenankan dengan niat tolong menolong dan bahkan baik. Diisi misalnya yang dapat buat ongkos haji atau ongkos umroh dan lain sebagainya. Nah, yang nggak boleh itu adalah arisan yang niat dan akadnya adalah hutang piutang. Karena kita diperintahkan untuk menjauhi hutang piutang. Jadi tergantung kepada niat, akad, dan tujuannya. Nah, karena niatnya tolong menolong, maka kita harus meringankan. Misalnya ada yang, wah minggu ini nih nggak bisa bayar karena pas suami lagi ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ya udah, tunda minggu depan. Jangan sampai memberatkan karena niatnya adalah tolong menolong. Tapi kalau misalnya niatnya mau beli barang sesuatu, tapi mau silaturahmi juga gimana? Nggak apa-apa, membeli barang kan artinya misalnya arisan panci itu. Kalau ibu-ibu arisan panci, dia nggak mampu tuh beli panci secara langsung. Ya udah, arisan panci tujuannya adalah agar menolong orang punya panci. Nah, Bib, kalau misalkan yang megang duit dipotong admin, nah itu gimana, Bib? Nah, tergantung lagi kemudian niat dan akadnya. Kalau potongannya itu termasuk Jangan kamera dihalang. Jangan dihalang. Kamera jangan dihalang. Weh, Kamu, ente kamu halangin, Habib kamu halangin. Sekarang kameramen. Yang di rumah kan hijau semua gambarnya. Kayaknya udah habis stok ngalangin udah semua. Dia udah tahu. jadi Tinggal kiper yang belum dihalangin, tinggal kiper yang Jadi kalau niatnya sebagian sisa itu diberikan sebagai upah atas adminnya, maka itu diperkenankan. Jadi upah sama-sama ya. ikhlas dan sebagai upah karena dia udah kerja kan, udah tanggung jawab. Nah, karena itu sejak milih itu harus orang yang bisa kita percaya. Karena jangan sampai niatnya tolong menolong, orangnya nggak bisa dipercaya, akhirnya jadi sebab kemudian kita saling bertengkar. Dan kita yang ikut harus amanah. sabar. Beb, kalau misalnya kita terjebak dalam satu grup arisan, kita udah terlanjur komitmen arisan, terus namanya ekonomi kan kadang-kadang naik turun. Misalnya di minggu keberapa kita nggak sanggup bayar dan akhirnya kita jadi menyisihkan uang yang harusnya jadi kebutuhan untuk arisan tuh gimana? Nah, yaitu. Ya gimana, Bib? Sementara kita arisannya karena dasar temen gitu nggak enak kalau nggak ikutan gitu Nah gimana? itu, pertama harus kita sebelum ikut arisan memastikan bahwa kita mampu dulu. Nah kalau ada kahar force, keadaan-keadaan yang menyebabkan kita gak mampu, maka kalau kembali ke akad dan niatnya tadi, serta tujuannya kan tolong menolong. Ya udah kita ringankan. Kemarin kan kita sudah bahas, siapa yang meringankan urusannya manusia di muka bumi ini, maka akan diringankan urusan akhiratnya oleh Allah. Baik kalau begitu, Habib terima kasih banyak informasinya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Pak RT, ini saya belum Oh, ada pantun. Pantun. Silakan. Iya. Wan Qadir dapat warisan. Warisannya isinya lontong. Boleh-boleh aja ikut arisan. Yang penting niatnya tolong menolong. Terima kasih semuanya. Selamat berpuasa. Sampai berpuasa besok ya. Assalamualaikum.